Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar sedulur-sedulur semua? Semoga sehat selalu, damai selalu, tenang selalu, dan bahagia selalu. Oke teman-teman, kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin. Yang kemarin itu saya buat merubah sesuatu yang pesimis ya, yang menurut orang lain tidak mungkin ya, kita rubah menjadi sesuatu yang optimis. Jadi mindsetnya dirubah ya, yang tadinya pesimis menjadi optimis. Di video yang kemarin saya buat itu ya, saya di obrolan menikmati penderitaan ya, menikmati hidup yang pas-pasan, tapi kita selalu menjaga rasa kita gitu ya. Jadi gini teman-teman, saya mau lanjut cerita pengalaman masa lalu saya itu. Jadi di waktu saya tidak punya apa-apa ya, bahkan kadang saya makan, kadang saya tidak makan. Di situ teman-teman, saya menjaga pikiran saya untuk tidak tergerus dalam kesedihan gitu. Jadi saya selalu menjaga mimpi saya taruh di sini gitu ya. Dulu kan saya inget tuh nonton film 5 cm itu yang naik Gunung Semeru itu ya. Nah itu saya praktekin juga dalam kehidupan saya gitu. Jadi mimpi saya taruh sini gitu, 5 cm di depan kening saya gitu. Jadi kemanapun saya melangkah, mimpi itu ya selalu ada di dalam diri saya. Nah itulah yang dimaksud mengelola alam bawah sadar kita untuk selalu optimis, sekalipun kita dalam kondisi yang sangat pas-pasan gitu ya. Tapi mimpi kita selalu kita bawa gitu. Meskipun teman-teman mungkin ada ya yang asmaranya lagi hancur, yang lagi jomblo gitu, atau yang habis diputus, pokoknya yang habis broken heart atau broken home, tapi jangan lupa mimpi teman-teman itu selalu dibawa ya. Meskipun teman-teman lagi nganggur, bahkan meskipun teman-teman kerja ya pas-pasan, kerja ya gitu-gitu aja gitu, tapi jangan lupa teman-teman, mimpinya selalu dibawa. Itulah salah satu teknik untuk merubah yang pesimis menjadi optimis itu. Nah itu udah saya praktekkan dari 10 tahun yang lalu, 9, 8, berarti 3 tahun ya, antara 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, dan 8 tahun yang lalu. Dan itu saya latih selama 3 tahun, terus saya bawa gitu. Jadi mau sehancur apapun hidup saya gitu, mimpi saya tidak pernah hilang. Nah itulah saya pengen ngajak teman-teman untuk kita sama nggak nih, sepemikiran nggak nih dengan saya nih, satu frekuensi nggak nih gitu. Ya, untuk kita kaji bareng map hidup kita ya, untuk kita telaah bareng, kita cari hikmahnya untuk kita bawa di masa depan. Jadi saya ingat kata-kata almarhum Pak Habibie ya teman-teman, bahwa habiskan jatah gagalmu selagi masih muda. Wah itu saya selalu bawa itu. Jadi saya coba dagang, gagal. Saya pernah jualan pulsa, gagal. Pernah jualan oli dulu waktu pertama merantau, gagal juga. Jadi banyak banget lah, jualan kaos, jualan jam tangan, itu pernah saya lakuin. Jadi sebenarnya dulu tuh saya suka jualan sih ya, suka sales, marketing. Saya pernah daftar sales mobil juga, tapi karena belum lulus kuliah ya, jadi nggak diterima. Belajar sales door to door pernah juga, tuh alat-alat kesehatan kalau nggak salah. Tapi apapun saya lakuin. Saya selalu ingat kata-katanya Pak Habibie, habiskanlah jatah gagalmu. Jadi ketika saya di kondisi yang waktu itu menganggur ya, saya jualan apapun gitu. Jualan takjil tuh waktu bulan puasa saya lakuin juga gitu. Jadi tukang ojek juga pernah, itu apapun lah pokoknya saya lakuin ketika saya masih muda gitu ya. Sampai Tuhan membawa saya pada satu hobi untuk menikmati, itu yang suka naik gunung, suka traveling itu yang orang-orang lain pun bingung gitu, duit dari mana ya gitu.
padahal nganggur kok bisa gitu, keluar kota, jalan-jalan, naik gunung gitu. Ya itulah rahasia di balik rahasia gitu, bahwa Tuhan itu akan mengabulkan tanpa bisa manusia logikakan. Itu saya ngerasain sendiri teman-teman. Jadi ketika kita bisa menikmati dalam dalam kesusahan, dalam hidup yang apa adanya, dan kita merawat impian kita gitu, ada aja jalannya. Itulah yang disebut keajaiban, yaitu nyata gitu, ada gitu. Sampai pada waktu di tahun 2019 ya, saya waktu itu udah kerja lumayan ya, banyak kerjaan, banyak sampingan. Saya jadi waktu itu produktif banget ya, sibuk banget lah. Jadi saya pernah teman-teman di sebuah tempat, apa namanya ya, kalau di bawah gedung pencakar langit di daerah Kuningan Jakarta Selatan ya, itu saya ngopi di tempat apa sih, tempat makan yang para karyawan itu. Saya di tempat kopi itu sama bos properti kalau nggak salah. Dia itu sampai penasaran gitu, Mas, coba dong saya pengen lihat galeri HP kamu gitu. Emang kenapa Pak? Kok kayaknya seru ya hidup kamu gitu. Sampai bos properti pun pengen lihat handphone saya teman-teman waktu itu. Saya bukain gitu. Ini Pak, waktu saya naik gunung ini. Lalu bos itu bilang begini, Mas, kamu masa mudanya kaya banget gitu. Si bos ini bilang, bukan kaya secara materi Mas, tapi saya lihat kamu kaya akan pengalaman gitu. Nah itulah teman-teman, orang lain akan melihat apa yang kita jalanin gitu. Kita nggak sadar gitu. Kita hanya melakukan suatu pekerjaan atau hobi sambil kita personal branding ya, mencari jati diri. Ya itulah, ternyata ada orang lain yang mengintai kita gitu. Mengintai kita dalam dalam tanda kutip, bukan sesuatu yang negatif gitu. Ada juga ke orang-orang yang memantau perkembangan kita gitu. Ya itu saya ngalamin itu. Saya rasain juga dulu seperti itu gitu ya. Jadi disinilah baru saya belajar ternyata hukum alam itu yang sekarang viral ya, law of attraction, itu benar adanya gitu. Tapi memang mungkin orang yang belum mengalami ya, mungkin banyak yang tidak percaya juga ya. Kenapa nggak percaya? Ya karena belum mengalami gitu. Kalau saya yang pernah mengalami ya, saya akui memang nyata gitu, fakta dan nyata, saya ngalamin sendiri gitu. Makanya saya mau bercerita gitu, karena saya ngalamin. Jadi dulu teman-teman, pas saya belum tahu ilmu law of attraction gitu kan. Law of attraction itu ya masuk dalam kategori merubah yang pesimis dan menjadi optimis ya. Jadi ini ilmunya sebenarnya sama gitu teman-teman. Hanya bahasanya banyak gitu ya. Bahasa kekinian law, bahasa nasional biasa ya, merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, merubah mindset, merubah pola pikir. Jadi itu sebenarnya itu sama gitu teman-teman. Kita jaga rasa kita gitu, untuk tidak terkontaminasi pemikiran dari luar, untuk tidak terkontaminasi dari doktrin dan dogma gitu. Kita setia dengan impian kita sendiri. Itu sebenarnya sama gitu. Cuman beda-beda bahasa, banyak lah. Tapi intinya sama gitu. Saya rasain dulu, padahal saya belum tahu gitu, belum tahu apa itu law of attraction, apa itu law of assumption gitu. Yang baru tahu waktu itu ya hanya merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, terus mindsetnya dirubah. Jadi walaupun hidup pas-pasan, tapi mindsetnya sudah kita rubah ya. Program alam bawah sadar kita rancang untuk yang positif, dan itu kita butuh istiqomah juga gitu ya. Saya sendiri mengalami perjalanan itu bertahun-tahun gitu ya, bukan cuman berbulan-bulan tapi bertahun-tahun gitu ya. Itu saya nikmati gitu. Jadi ada bahasa yang sekarang juga yang disebut mindfulness, menikmati saat ini, sekarang ini gitu kan, kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kan sama gitu kan, hanya beda-beda bahasa lah, bahasa milenial biar lebih
keren lah gitu, atau bahasa Inggrisnya sekarang diterapin dalam bahasa gaul ya supaya kita belajar bahasa Inggris gitu. Toh itu sesuatu yang positif dan baik juga. Saya sendiri selalu belajar gitu ya teman-teman, belajar bahasa daerah, bahasa Inggris untuk kita growing up, untuk kita bertumbuh terus gitu. Jadi saya ngerasain dulu teman-teman bahwa saya itu nggak memikirkan ke depan akan jadi apa pada waktu itu ya. Tapi saya hidupnya benar-benar mindfulness gitu. Saya nggak tahu saya mau nikah kapan, saya nggak tahu mau mau punya usaha kah atau berbisnis kah, tapi saya menikmati banget pada waktu itu teman-teman gitu. Saya ngerasain hidup saya benar-benar bahagia gitu. Pikiran saya benar-benar menikmati saat ini sekarang ini ya. Jadi kalau ngobrol sama teman-temannya, kapan tanggal merah nih, kita naik gunung kemana lagi ya, atau camping aja kali ya gitu, atau sekali-kali kita mantai yuk, atau snorkeling yuk. Itu hidupnya hanya seputar itu aja gitu. Tapi ternyata rahasia alam yang terbuka sekarang gitu, yang banyak viral ya, ternyata dulu saya sama teman-teman itu menjaga rasa gitu, padahal hidup dalam kesusahan gitu, kesusahan yang luar biasa juga gitu, benar-benar hidup pas-pasan gitu. Tapi benar gitu, rasanya selalu kita enjoy, happy gitu, nggak takut masa depan, karena yang kita yakini saya terus berkembang gitu. Yang kita yakini, eh, kita selalu belajar gitu kan, bahwa mana mungkin sih kalau kita belajar kita menjadi bodoh gitu, mana mungkin sih kalau kita belajar kita akan gini-gini aja gitu. Keyakinan yang timbul dari dalam itulah yang akan merubah hidup kita ke depannya gitu, ya kan. Jadi saya waktu itu juga mengafirmasi gini, Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang sedang belajar. Itu keyakinan saya dulu ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman di video kali ini, mungkin saya cukupkan ya di bagian merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, merubah sesuatu yang negatif menjadi positif gitu kan, merubah sesuatu yang pesimis menjadi optimis ya. Saya mau merubah, saya mau mengajak teman-teman, bukan merubah ya, saya mau mengajak teman-teman untuk alam bawah sadar kita, kita tune in di vibrasi yang positif terus gitu. Sekalipun raga kita ya mungkin belum ngerokok gitu ya, belum ada uang untuk beli kopi gitu, tapi kita tetap tune in ke arah situ gitu, sambil kita menikmati saat ini sekarang ini ya. Dalam artian gini teman-teman, misal kita belum sampai pada impian itu, kita sekarang masih kerja, kita sekarang masih jadi budak korporat gitu ya, kita sekarang masih hidup pas-pasan gitu, tapi impian kita selalu taruh di sini 5 cm, kemanapun teman-teman pergi ya itu selalu bawa. Dan sekarang pun saya masih mempraktekannya gitu, karena itu bukan dilakuin sehari 2 hari ya, bahkan saya sendiri sekarang pun selalu mempraktekannya gitu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi gitu ya, kita bisa mendownload ilmu dari manapun gitu, dari YouTube, dari sosial media, dari Google gitu kan. Kita bisa untuk mendownload ilmu yang kita butuhkan, kita bisa mempraktekkan dengan kemudahan teknologi gitu kan. Jadi misalkan nggak harus kita buang bensin untuk ketemu ini itu untuk belajar ini itu, dari dalam rumah pun kita bisa untuk mendownload, kita bisa untuk merubah pola pikir kita merubah alam bawah sadar kita. Jadi pikiran kita itu hanya nurut sebenarnya sama alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau kita rubah mindset yang positif, maka hidup kita ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih positif lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita yakin, maka tidak ada orang lain yang bisa menghapus impian kita. Kalau kita yakin, tidak ada orang lain yang bisa menghapus buku diari impian kita. Tidak ada orang lain yang bisa merubah catatan
buku diari kita. Jadi catatan buku diari itu kan ada impian-impian kita. Nah itulah kita rawat, gitu. Kita jaga dan kita apa namanya? Kita sirami impian itu ya dengan ilmu-ilmu yang baru ya. Kita mengikuti perkembangan zaman, gitu teman-teman. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu ya karena ini hari udah mulai gelap juga. Oke, teman-teman, jaga rasa kita agar selalu tenang, damai, bahagia. Kita selalu menikmati saat ini, sekarang ini, gitu ya. Jangan loncat-loncat terus, kita setia sama impian-impian kita. Oke, salam sehat, salam lancar jaya, lancar impian-impian kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk semuanya. Terima kasih.